Shalom, selamat sore Bapak dan seluruh Ibu dari Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati yang dikasihi oleh Tuhan. Bersukacita oleh karena kasih Allah, saat ini kita semua boleh berjumpa lagi di dalam ibadah Natal Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati. Dan ibadah ini akan diawali dengan satu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Natal Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati kepada Ibu Lucia Berna. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis GKMI Pati, hamba Tuhan, dan tamu undangan yang terkasih di dalam Tuhan. Pada sore hari ini, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk mengucap syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita diizinkan untuk bertemu dalam keadaan sehat, yaitu dalam ibadah Natal yang diselenggarakan oleh Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati. Walaupun suasana nampaknya masih mencekam karena virus corona yang belum juga sirna, diharapkan kita tetap tenang, waspada, dan mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu yang terkasih, kami sebagai panitia, mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk memenuhi undangan kami dalam ibadah Natal pada sore hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena Natal hari ini atau kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Mengapa? Karena virus corona membatasi kita, kehadiran kita tidak boleh terlalu banyak. Sehingga panitia hanya menyediakan tempat untuk kita secara terbatas. Dan panitia tidak memberikan undangan kepada cabang-cabang maupun pos. Bapak Ibu yang terkasih, tema Natal yang dipilih oleh panitia pada sore hari ini adalah Aku ini hambamu. Seturut dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Woro, kita diingatkan untuk bisa mengikuti jejak Maria, yaitu sebagai hamba Tuhan atau sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Kepada Ibunda Woro, terima kasih atas kesediaan untuk menyampaikan firman pada sore hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami sudah berusaha sebaik mungkin sebagai panitia untuk menyiapkan segala sesuatunya. Namun apabila nanti terjadi banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan memberkati. Sukacita dan keselamatan bagi umat dimulai dari berita kelahiran yang dibagikan pada mereka yang mendamba.
bangsa yang menderita, orang kecil lemah yang terpuruk dalam dosa, dan siapapun yang merendahkan diri di hadapan Allah. Mari sambut Allah kita dengan sukacita. Dengan berdiri, dengar malaikat nyanyi. Dengar malaikat nyanyi, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, ikut nyanyi bersorak. Yesus Kristus Rajamu, lahirnya di Betlehem. Dengar malaikat nyanyi, lahir Raja mulia. Kristus Raja yang kekal, yang di surga disembah. Kristus Raja yang kekal, yang di surga disembah. Namun telah menjelma, Allah jadi manusia. Raja yang memberi damai, rambuni yang berdosa. Allah beserta kita, namanya Immanuel. Dengar malaikat nyanyi, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar. Terbit dan memberi terang, serta hidup yang tenang. Dia telah meninggalkan semua kemuliaan, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Dengar malaikat nyanyi, lahir Raja mulia. Jemaat, persilakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami peringati hari kelahirannya, kami sungguh bersyukur untuk sore menjelang petang hari ini, di mana kami semua diizinkan Tuhan untuk dapat bersekutu, untuk kami dapat menyambut dan merayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini dan memohon supaya Tuhan sendiri akan memberkati kami, Engkau sendiri akan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, menjadi pusat dari pujian dan penyembahan kami. Kami percayakan sepenuhnya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir, sehingga kami dipenuhi sukacita surga, sehingga kami semua mengerti akan maksud kehendak Tuhan. Kami semua pulang tidak dengan sia-sia, tetapi dengan satu penghayatan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dengar doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Puisi Kasih Tuhan. Kasih Tuhan, siapakah yang sanggup berhadapan dengan kelemahan yang tak bertepi, yang berulang kali jatuh dan jatuh, yang mengeraskan hati dan memilih jalannya sendiri, yang menutup telinga kendati kebenaran mengetuk. Siapakah yang tahan berhadapan dengan sikap merajuk manja, bak kanak-kanak yang haus perhatian, harus didengar, harus dipuaskan, lupa bahwa masih banyak orang yang lebih butuh di luar sana. Siapakah yang punya kesabaran tak berbatas menghadapi kebodohan, bahkan kekerdilan pikir, yang buta dan tuli terhadap didikan dan pengertian, tapi selalu merasa benar sendiri. Kalau bukan Tuhan yang Maha Belas Kasih, tiada peluang untuk kita. Kalau bukan Tuhan yang mengingat kita, hancur leburlah kita. Tundukkan diri di dalam rencana kasih-Nya. Rasakan terangnya menembus kegelapan hatimu, menerangi dan memperbaharui. Immanuel, Allah menjadi manusia dan diam bersama kita. Stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voice. Divine
when Christ was born. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Dengan berdiri dalam kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang dalam tidur dalam damai, tidur dalam damai. Untuk lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal Komisi Perempuan Dorcas yang akan diwakili oleh Ibu Sri Hastuti. Lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh perwakilan dari majelis. Yesus Kristus malam kudus. Lilin yang keempat akan dinyalakan oleh wakil anggota Komisi Perempuan Termuda yang akan diwakili oleh Ibu Linda. Lilin kelima, wakil anggota Komisi Perempuan Senior akan diwakili oleh Ibu Suryo Purwanti. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus, tidur dalam damai. Lilin yang keenam akan dinyalakan oleh Ibu Pendeta Woro.
dinyalakan oleh Bapak Pendeta Michael sebagai Gembala Sidang. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kini tiba waktunya kita akan menerima berkat Natal dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Woro. Tetapi sebelumnya mari bersama kita angkat satu pujian ketika Tuhan Yesus lahir. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu?
kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Mari kita berdoa. Siapkan hati kami ya Tuhan, supaya ketika kami mendengar firman Tuhan, hati kami tersentuh oleh firman Tuhan, dan kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang tulus hati dalam menyambut firman Tuhan. Terlebih itu dalam kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Mari Roh Kudus berkati kami, supaya kami tidak sekedar menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman. Terpuji namamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom saudari-saudariku, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Shalom juga untuk bapak-bapak yang hadir. Sungguh bersyukur untuk sore hari ini ya. Cuaca diberikan bagus kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersekutu untuk beribadah, menyambut merayakan Natal bersama-sama. Ini satu kesempatan yang istimewa ya. Ada banyak orang belum bisa melakukannya, tetapi kita diberi kesempatan. Dan keistimewaan kita ini berlipat-lipat. Karena apa? Karena hari ini tanggal 8 Desember ini juga sekaligus hari ulang tahun dari GKMI Pati yang kita cintai, yang ke-85. Luar biasa. Ada ulang tahun, tetapi Komisi Perempuan Dorcas juga menyambut Natal. Nah, saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang menyambut Natal, maka selain dari Tuhan Yesus Kristus, ada satu figur lagi yang tidak bisa kita kesampingkan keberadaannya. Yang di dalam Natal ini perannya penting. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Maria. Kalau kita bicara Natal, kita bicara Yesus. Tetapi juga kita bicara tentang satu figur yang tidak bisa kita ambil remeh. Yang tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Yaitu Maria. Siapa Maria, saudari-saudari? Maria adalah seorang gadis muda, masih belia usianya, tetapi dikatakan dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari Sang Juru Selamat, Kristus Yesus yang lahir. Dia dikatakan oleh malaikat tadi dalam pembacaan firman Tuhan tadi, diperkenan. Tuhan berkenan melalui dia lahir, hadir Yesus Juru Selamat. Tentu saudari-saudari, Tuhan punya alasan sendiri. Allah punya alasan-alasan sendiri mengapa Maria. Pasti ada sebab-sebabnya mengapa Maria yang dipercaya untuk menjadi ibu Yesus melahirkan, mengasuh, membimbing Sang Mesias. Maria pastinya kemudian menjadi figur yang istimewa bagi gereja, bagi umat sepanjang masa. Ketika namanya disebut, namanya pun disebut dengan rasa hormat. Ada banyak orang juga yang bangga kalau dikasih nama Maria. Ketika dia punya bayi perempuan dikasih nama Maria. Atau ketika dia baptis, ketika dia sidi, dia memilih nama Maria. Mendatangkan kebanggaan. Nama ini penuh dengan hormat. Banyak orang saya katakan tadi bangga menyandang namanya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan Maria sendiri? Apa yang Maria pikirkan atau bagaimana dia memandang dirinya sendiri? Apakah Maria memandang kedudukannya itu adalah kedudukan yang tinggi? Apakah dia melihat posisinya itu sebagai posisi yang tinggi? Apakah ketika malaikat itu menjumpai dia dan mengatakan kepadanya bahwa Allah itu berkenan kepadanya, itu mendatangkan kebanggaan yang tidak terkira? Tidakkah ini membuatnya merasa menjadi orang yang paling istimewa, tinggi dan terhormat? Ternyata tidak, saudari-saudari. Ternyata tidak. Justru Maria ternyata memandang atau memposisikan dirinya itu sebagai hamba Tuhan. Jelas ya, tadi dibaca di dalam firman Tuhan. Aku adalah hamba Tuhan. Dalam bahasa sehari-hari bisa kita katakan, aku ini hambamu, aku ini hamba saja. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Maria ternyata melihat dirinya, memposisikan dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhan. Saudari-saudari, hamba pada masa itu, pada zaman Maria, pada zaman Yesus, yang disebut dengan hamba itu adalah sesungguhnya penuh dengan kerendahan. Hamba itu adalah warga kelas sekian gitu. Di tengah-tengah masyarakat, ini lapisan yang paling rendah.
Hamba itu bahkan tidak memiliki dirinya sendiri sebab dia itu adalah milik tuannya. Dia kehilangan kebebasan, dia kehilangan kemerdekaan, dia mengabdi penuh kepada tuannya. Seorang hamba juga tidak bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Saya mau ke sana, saya mau berbuat ini, itu, semaunya sendiri, tidak. Semata-mata hidupnya itu hanya untuk melakukan kehendak tuannya, perintah dari tuannya, itu yang dikerjakannya. Seorang hamba juga hidup bergantung penuh kepada tuannya. Bagaimana dia mau tetap bekerja di situ atau dia mau dijual lagi kepada orang lain, bisa saja. Bagaimana dia makan, apa yang dia pakai, di mana dia tidur, jam-jam kehidupannya itu semuanya bergantung kepada tuannya. Saudari-saudari, hamba juga tidak berbicara tentang hak. Kalau kita mungkin fasih bicara tentang hak, manusia sekarang lebih fasih bicara tentang hak daripada kewajiban. Mengutamakan hak dulu daripada kewajiban. Harus diperlakukan begini, begitu, dan lain sebagainya. Tetapi seorang hamba, dia tidak bicara hak. Seorang hamba itu hanya berbicara tentang kewajiban, ketaatan, loyalitas, dan pengabdian. Itulah hamba, saudara-saudariku. Hamba pada masa itu dan Maria menggolongkan dirinya seperti itu. Menempatkan diri dalam kerendahan seorang hamba. Tidak ada sama sekali keinginan untuk diistimewakan, dihormati, ditinggikan. Tidak ada indikasi bahkan kalau dia ingin lebih daripada orang-orang yang lain. Tidak. Dan yang terpenting saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, Maria itu bukan hanya mengatakannya, tetapi dia terbukti melakukannya. Dia menyatakannya dan terbukti sepanjang hidupnya dia melakukan apa yang dinyatakannya. Kesadaran menempatkan diri sebagai hamba di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mencatat hal ini. Alkitab mencatat ada banyak hal keutamaan-keutamaan Maria di dalam Maria itu menempatkan dirinya sebagai hamba. Tentu kita tidak bisa membahasnya satu persatu. Sebab ada banyak nilai-nilai keutamaan di dalam diri Maria yang bisa dikupas, yang bisa digali. Tetapi setidaknya sore ini kita akan melihat 3 saja. 3 yang menonjol dari keutamaan Maria sebagai hamba. Catatan saya yang pertama, pasti yang paling kelihatan jelas adalah ketaatannya. Hamba itu taat, Maria itu taat. Penting dipahami bahwa Maria itu menjalankan perintah Tuhan dengan taat. Untuk mengandung pada saat itu dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Tadi dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan juga belum bersuami. Dia belum bersuami tetapi mendapat tugas untuk mengandung sang juru selamat. Ini adalah sebuah tugas yang mengandung resiko besar. Ada sanksi sosial di situ. Ada sanksi keagamaan di situ. Tetapi walaupun besar ancaman baginya, dia melakukannya. Itu artinya taat. Disitulah kemudian ketaatan itu menjadi bernilai patuh. Dia tidak mempertanyakan ini nanti bagaimana dan seterusnya. Sebab dia tahu seorang hamba itu tidak untuk mempertanyakan. Tetapi seorang hamba itu adalah melakukan. Mungkin ada setitik keraguan. Mungkin ada sedikit tanya apakah saya mampu atau tidak. Mungkin ada setitik rasa takut tetapi pada akhirnya yang keluar dari mulutnya adalah ketaatan seorang hamba. Catatan yang kedua yang menonjol dari Maria adalah loyalitasnya. Loyal, setia pada tugas yang diberikan Tuhan. Kalau sudah diberi tugas, maka bukan sekedar melakukan, tetapi melakukan dengan setia.
Ini terbukti dia menjadi ibu yang terus mengasuh, mendampingi, bahkan menyertai kemanapun Tuhan Yesus menjalankan pelayanannya. Injil Lukas secara khusus mencatat banyak peran Maria. Bagaimana dia menyertai pelayanan Yesus. Dalam Lukas 8 ayat 1-3 nama Maria disebut bersama-sama dengan perempuan lain yang ikut dengan Yesus. Dari desa ke desa, dari kota ke kota melayani Yesus, mensupport Yesus. Inilah loyalitas. Bahkan boleh dikatakan sejak pertama dari Maria itu mengandung, melahirkan, dapat dikatakan dari Bethlehem sampai dengan mengungsi ke Mesir, lalu kemudian sampai berkeliling dari kota ke kota, desa-desa, lalu bahkan sampai Golgota, dia ada. Maria selalu ada bersama-sama dengan Yesus. Ini loyalitas. Tidak ada hidupnya yang tidak diberikan untuk pelayanan. Lalu yang ketiga, catatan yang ketiga adalah supportnya. Support. Dia memberikan dukungan penuh bagi Yesus. Bahkan tidak berlebihan kalau kemudian Maria dikatakan dia adalah supporter utama Yesus dalam pelayanan. Bukan sekedar karena loyalitasnya saja, tetapi juga karena Maria ini berani untuk memberikan dorongan-dorongan untuk karya terbaik Yesus. Pasti kita masih ingat. Mujizat pertama. Di mana? Di Kana. Ya, diadakan di Kana. Merubah air menjadi anggur. Maria di situ perannya luar biasa di dalam memberikan dorongan kepada Tuhan Yesus sehingga terjadi mujizat yang pertama itu. Sangat jelas bahwa karena dorongan Maria lah maka kemudian terjadi yang sangat terkenal, air menjadi anggur. Di sini nampak nyata saudara-saudariku. Ada satu dorongan untuk kepekaan mengenali kebutuhan. Supaya Yesus itu melihat, mengenali kebutuhan. Ada dorongan belas kasih di situ pada yang berkekurangan. Ada kepedulian di situ pada masalah yang ada di sekitarnya. Ada keterlibatan di situ untuk membantu menyelesaikan persoalan. Dan semuanya itu, dorongan-dorongan itu, dorongan kepekaan, dorongan belas kasih, dorongan kepedulian, dorongan untuk menyelesaikan persoalan. Ini semua kemudian nampak bukan di dalam setiap karya-karya Yesus. Dalam setiap tindakan Yesus, ini semua nampak. Apa yang didorongkan oleh Maria itu, ini kelihatan, nampak. Ya. Sehingga menjadi luar biasa. Nah saudari-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita kaum perempuan. Dalam menghayati Natal, mari kita bukan sekedar mengagumi siapa Maria, bagaimana kiprahnya, ikut bangga dengan kiprahnya, bukan. Tetapi terlebih penting dari itu adalah terus-menerus menggali poin-poin yang penting, nilai-nilai yang penting, lalu kemudian meneladaninya. Mencontohnya, meneladaninya, membawanya di dalam hidup kita sehari-hari. Pada kemampuannya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada kesadarannya bahwa ia adalah hamba Tuhan. Pada dorongan-dorongan yang positif, pada ketaatannya, pada kesetiaannya. Ini semua kita bawa di dalam porsi hidup kita masing-masing. Mari kembangkan ketaatan, kembangkan loyalitas dan support. Dukunglah saudari-saudariku pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus melalui gerejanya di masa sekarang ini. Jadilah perempuan-perempuan yang terdepan dalam melayani Tuhan. Sesari apalagi kita saat ini sedang memperingati ulang tahun yang ke-85 dari gereja GKMI Pati. Kita boleh berbangga hati bahwa selama ini kiprah kaum perempuan di gereja luar biasa. Tetapi kita bukan orang yang berpuas diri dan bangga dengan apa yang sudah dilakukan lalu menutup mata terhadap segala kekurangan. Mari ada kesempatan, kekurangan diperbaiki. Anggota Komisi Perempuan Dorcas yang sudah senior, yang juga masih ibu-ibu muda, mari sama-sama
Sama-sama bergiat di dalam melayani Tuhan. Bermitra dengan kaum laki-laki untuk semakin memajukan pelayanan di gereja. Saudariku kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, boleh kita memperhatikan diri, boleh. Boleh kita memanjakan diri, boleh. Di sela-sela tugas kita sebagai seorang ibu, sebagai istri yang berat, tentu boleh bukan kita memperhatikan dan memanjakan diri kita. Tetapi kita tidak hidup untuk diri kita sendiri saja. Hidup ini bukan untuk bercantik-cantik saja. Bukan untuk menghambur-hamburkan uang, berbelanja ini, belanja itu, bukan. Bukan juga dihabiskan untuk memuji-muji diri, memuja-muja diri, dan mengekspos diri. Wah, sekarang luar biasa. Ada banyak perempuan bermain medsos, Facebook, Instagram, ya, apapun juga. Lalu hobi, sedikit-sedikit, sebentar-sebentar. Ya. Satu hari mungkin bisa upload kira-kira 5 kali, 6 kali gambar. Ya, sampai orang lain yang lihat mungkin agak gitu ya. Kok gambarnya terus, mukanya terus begitu. Hidup tidak dihabiskan untuk hal-hal yang demikian. Berhenti. Hanya berkutat pada kenyamanan diri dan kesenangan diri. Gunakan waktu kita. Mari lebih banyak untuk melayaninya, menjadi hambanya. Saudariku, aku ini adalah hamba Tuhan. Itu adalah perkataan, pernyataan yang berani dari seorang perempuan muda di Nazaret. Bagaimana dengan kita? Yang jauh lebih dewasa, yang jauh lebih berpengalaman dari segi umur, yang mana kita ini hidup di zaman yang segala sesuatunya lebih mudah daripada Maria. Beranikah kita menyatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku Tuhan menurut perkataanmu. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan, inspirasi dari firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Sungguh bersyukur Tuhan, bahwa ketika kami diciptakan sebagai seorang perempuan, kami juga sekaligus memiliki role model, memiliki contoh yang luar biasa, Maria Ibu Yesus. Kami berkaca dan rindu untuk belajar, mewarisi kerendahan hatinya, mewarisi keberaniannya, untuk menjadi hamba Tuhan di dalam hidup ini sesuai dengan porsi kami masing-masing. Tolong kami Tuhan untuk kami memiliki loyalitasnya, untuk kami memiliki ketaatannya, untuk kami berani menjadi support utama, pendukung utama di dalam pelayanan Kristus di tengah-tengah gereja di masa kini. Berkati kami, mampukan kami, dan ketika kami lemah, kuatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari hidup dalam kasih-Nya, keselamatannya dan kuasanya. Bersaksi bagi Yesus Tuhan kita melalui karya hidup kita. Dengan berdiri, kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, Tuhan mudah datang. Di hatimu kepadanya semua bernyanyi, semua bernyanyi, semua bernyanyi, semua orang
berdaya dan duka pun lenyap. Dosa tak lagi berdaya dan duka pun lenyap. Berkat Tuhan sangat besar, semua terlepas dari hukuman maut, dari hukuman maut, terlepas dari hukuman maut. Yesus memerintah dunia dengan anugerahnya. Yesus memerintah dunia dengan anugerahnya. Semua bangsa saksikan keadilan Tuhan. Ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaib, ajaib kasih-Nya. Ibu serta Bapak yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Ibadah Natal ini akan diakhiri dengan penyampaian 2 sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Majelis atau yang mewakilinya, kemudian disusul oleh sambutan Ketua Komisi Perempuan Dorcas, yaitu Ibu Indah Catsmiastuti. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom Bapak Ibu. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Bapa di surga, karena Natal Komisi Perempuan Dorcas pada sore hari ini diberi cuaca yang terang. Itu semua karena kemurahannya. Seperti yang disampaikan beliau Ibu Pendeta Woro, ini berkat ya. Kemarin hujan sampai semalaman, ya 2 hari berturut-turut. Tapi hari ini Tuhan memberi terang sehingga kita bisa bersama-sama hadir. Jika saya berdiri di sini karena mendapat mandat dari Bapak Ketua Majelis untuk menyampaikan pesan. Majelis dan hamba Tuhan dan segenap jemaat GKMI sangat mengapresiasi aktivitas Komisi Perempuan Dorcas dalam melaksanakan amanat. Sebetulnya bukan amanat ya. LKPJ ya, itu luar biasa. Termasuk pawon asih itu luar biasa meskipun dalam suasana pandemi. Itu semua tidak lepas dari semangat ibu-ibu di kelompok Komisi Perempuan Dorcas, dan itu juga tidak terlepas dari siapa yang memimpin, siapa yang menggerakkan. Kita berbangga karena di sini punya sekaligus 2 pendeta, Pak Michael dan Bu Woro. Ini yang menjadikan gereja kita ini lain dari yang lain. Saya sering perhatikan di medsos, pawon asih maupun lembaga ketahanan pangan jemaat itu sangat luar biasa ya.
termasuk teman-teman saya juga menyampaikan, wah luar biasa GKMI Pak D. Ya, semua itu karena Tuhan memberkati. Demikian pula hari ini Natal Komisi Perempuan Dorcas tepat pada ulang tahun GKMI yang ke-85. Tempo hari tanggal 6 saya mengikuti ulang tahun GKMI yang ke-100 itu lamanya 2,5 jam. Wah, saya melihat kisahnya seperti itu, ya kalau bukan Tuhan yang membimbing, semuanya tidak akan terjadi. Saya mengikuti perjamuan kudus dengan mengadakan dengan memakai roti dan dengan teh, tapi semuanya itu hanya simbol. Tuhan yang lebih tahu. Ada yang pakai telo ndak apa-apa, itu semuanya hanya simbol. Kalau kita ini ditebus oleh Tuhan Yesus melalui cara yang demikian. Jadi apa yang ibu-ibu di Komisi Perempuan Dorcas lakukan itu yang sudah luar biasa. Semangat terus ya. Semangat terus, meskipun tadi disinggung Bu Woro sedikit-sedikit potret ya. Sudah mak-mak tapi saya lihat cantik-cantik ya, sudah mak-mak tapi cantik-cantik. Kenapa demikian? Ya karena perempuan cantik-cantik itu. Aslinya memang cantik-cantik ya, aslinya memang cantik ya. Jadi saya mengucapkan selamat Natal untuk ibu-ibu Komisi Perempuan Dorcas dan selamat ulang tahun GKMI kita yang ke-85, dan kami juga mengharapkan semangat terus ya. Kalau kita tetap semangat seperti firman Tuhan yang disampaikan Pak Michael tadi pagi, saya selalu pagi baca, tapi tadi saya buka HP, loh kok belum tak kirim, baru tak kirim di sini saya baca ya. Jadi kita pagi tadi firman Pak Michael tentang Musa ya, Musa yang senantiasa berpikir positif, hanya mengandalkan Tuhan. Jadi kita tiap pagi itu ada motivasi dari Pak Herman itu bagus ya. Terus dari Pak Michael itu juga bagus. Nah itu jangan dilewatkan Bapak Ibu, sebab saya merhatikan yang memberikan respon itu baru sedikit ya. Paling tidak kita memberikan respon, memberi semangat teman-teman kita yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili majelis, dan mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Meskipun masih lama, kita juga selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, salam sejahtera dan penuh sukacita buat kita semua yang hadir di sini. Pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua di acara Natal di sore hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Puji syukur juga bagi Allah Bapa kita, Yesus Kristus,
atas perkenanannya kita semua dapat memasuki penghujung tahun 2020 dan merayakan Natal bersama Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati. Bapak Ibu yang terkasih, meskipun sebagian besar waktu perjalanan kita sepanjang tahun 2020 terhambat dengan pandemi COVID-19 yang membawa kita banyak mengalami kesulitan dan penderitaan bagi sesama lapisan sosial masyarakat, namun kita sebagai anak-anak Tuhan tetap merasakan penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena di tengah-tengah pandemi yang saat ini kita rasakan, betapa besar kasih dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan, Tuhan percayakan kepada kita semua. Semangat untuk ibu-ibu Komisi Perempuan Dorcas juga anggotanya yang sudah bersusah payah bekerja, berjerih lelah, bersatu padu dengan kekuatannya dan dengan dukungan support terkhusus dari Bapak Ibu Majelis yang selalu menyupport kami dan bimbingan dari Bapak Ibu Pendeta Michael Salim sungguh luar biasa kepada kami semua. Terima kasih Pak Michael. Rasanya kami juga terharu di setiap saat kami lelah. Beliau selalu menyupport kami, tengah malam selalu WA, ayo ibu-ibu semangat, besok pagi kita kerjakan dengan kesehatan, dengan sukacita, tanpa mengeluh dan tanpa meninggalkan protokol kesehatan yang saat ini kita gencar-gencarkan. Saya juga menghimbau berharap untuk ibu-ibu, jangan takut dengan pandemi, jangan berkecil hati, tetap semangat melayani Tuhan. Kerjakan bagian kita sudah diberkati Tuhan. Jangan itu membuat kita lupa untuk tetap berbagi terus tanpa lelah. Sedikit yang Ibu berikan itu membuat LKPJ semakin semangat. Semakin support kami ibu-ibu, semakin kita juga bergerak untuk melayani jemaat GKMI Pati. Ibu-ibu yang terkasih, saya sungguh mengucap syukur atas kerjasamanya selama ini. Dari pengurus, anggota, semua bersusah payah dan tanpa lelah pun kita tetap berusaha ingin memajukan GKMI Pati. Mari di tengah-tengah pandemi ini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, saya meminta untuk semua ibu-ibu boleh hadir di acara apapun, apalagi ibadah minggu, silahkan datang. Silahkan menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Kalau memang sudah usia lanjut, sehat, ingin mendengarkan firman, boleh datang, tetapi tetap memakai masker. Kalau ibu-ibu ragu, boleh pakai face shield. Itulah harapan kami. Ibu-ibu, mari kita bersama dengan Komisi Perempuan Dorcas melayani sesama, kita tingkatkan, kita kerjakan, kita bantu semua yang membutuhkan. Dan untuk Natal sore hari ini, saya juga mengucap syukur untuk panitia Natal Komisi Perempuan Dorcas yang sudah bekerja keras juga, sehingga acara ini boleh terwujud dan terlaksana. Juga untuk semua pihak yang sudah mendukung, baik itu majelis, Bapak Pendeta Michael sendiri yang mendekor juga, ikut-ikutan mendekor. Saya juga terima kasih Pak Pendeta Michael, juga untuk Bu Woro yang tidak lelah selalu mendukung kami, menyupport kami, dan untuk Mas Kuko, Cindy, dan untuk penari lilin, kami mengucap syukur untuk semua yang sudah terlibat di acara sore hari ini. Akhir kata, saya mengucapkan damai dan sukacita Natal tercurah bagi kita semua. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun 2021 dengan semangat yang berlebih untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, ibadah Natal
Komisi Perempuan Dorcas telah selesai pada sore hari ini. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Mari ibu-ibu kita bisa bangkit berdiri. Ibadah Natal telah selesai. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.